Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Afifuddin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Kafi Somolangu, Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Tentang Arapegon, setahu saya Arapegon itu adalah tulisan Arab yang berisikan berbagai materi, baik keagamaan ataupun mungkin tentang politik dan lain-lain. Namun isinya apabila dibaca itu berbahasa Jawa atau Sunda ataupun mungkin bahasa-bahasa daerah yang ada di Nusantara. Arapegon itu sudah ada semenjak mungkin Kesultanan Demak atau ketika adanya Kesultanan Islam pertama, sampai kemudian Kesultanan Mataram dan seterusnya sampai sekarang. Arapegon di pondok pesantren memang menjadi sebuah budaya karena digunakan untuk memberikan makna-makna yang ada di kitab kuning, sehingga sampai sekarang di pesantren manapun yang ada di Nusantara ini semuanya menggunakan Arapegon dengan bahasa masing-masing. Arapegon di pondok pesantren itu diwariskan dari generasi ke generasi dalam pembudayaannya, karena di setiap generasi mulai dari semenjak adanya pondok pesantren di Nusantara ini itu sudah dikenalkan dengan pemaknaan yang menggunakan tulisan Arapegon. Jadi tulisan Arapegon ini dipakai di setiap daerah yang ada di pondok-pondok pesantren. Termasuk di pesantren sini, dari semenjak pondok pesantren ini ada, yaitu tahun 1475 Masehi sampai sekarang masih tetap diberdayakan tentang penulisan menggunakan Arapegon. Untuk masyarakat umum, apabila mereka itu punya basic pesantren, mungkin pernah mondok di suatu pesantren mana menjadi santri, maka dia dipastikan ya bisa menulis Arapegon, sehingga Arapegon itu betul-betul membudaya di Nusantara ini. Santri pondok pesantren Al-Kafi Somolangu itu banyak dari berbagai daerah. Ada yang dari Sumatera, dari Aceh sampai ke Lampung, terus kemudian ada juga dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah jelas, kemudian Jawa Timur juga ada. Demikian juga dari Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan dari Papua juga ada. Karenanya tentang tulisan Arapegon itu dipastikan tersebar sampai ke daerah-daerah tersebut. Dengan tersebarnya santri di berbagai daerah di mana mereka semula berasal, maka ketika mereka pulang, maka tersebar pula Arapegon itu ke daerah mereka. Jadi Arapegon itu dipastikan bisa tersebar di seluruh Nusantara. Untuk tingkatan mempelajari Arapegon, anak-anak santri itu biasanya semenjak mereka datang, mereka sudah pertama kita kenalkan dengan baca tulis Al-Quran. Lalu setelah mereka kenal dan bisa menulis dengan mahir baca tulis Al-Quran, lalu mereka kemudian diajari untuk bagaimana memberikan makna-makna yang ada di kitab kuning dengan Arapegon, dari mulai pelan-pelan sampai kemudian tambah bulan, tambah hari, mereka akan menjadi semakin mahir, sehingga dalam waktu 1 tahun saja insya Allah mereka sudah pada mahir menulis Arapegon. Jadi untuk Arapegon itu biasanya kalau di pesantren digunakan untuk memberikan makna teks-teks Arabik yang teks Arabik itu
biasanya dijadikan sebagai mata pelajaran. Tapi teks Arabik itu biasanya tidak ada harkatnya atau dikenalnya dengan Arab gundul. Nah, kemudian nanti seorang guru di pesantren akan mengajarkan membaca itu, dan santri pun juga akan bisa membaca tulisan Arabik yang tanpa ada harkatnya itu. Tapi spesifik guru itu kemudian memberikan makna atau arti. Nah, santri-santri yang mendengarkan artinya itu kemudian memberikan makna di bawahnya, di bawah daripada teks Arabik itu, tentang makna yang diberikan oleh guru. Sehingga ketika guru selesai memberikan penjelasan, santri pun akan bisa ikut mengerti tentang artinya dan bisa juga memberikan penjelasan sesuai dengan konteks yang tadi guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridwa'illahi ta'ala wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Baik, langsung saja kita lanjutkan ngaji pada sore hari ini. Kita lanjutkan ngaji kitab Ad-Durarul Bahiyah dengan melanjutkan bab wudu, yaitu wa furuduhu, furudul wudu'i. Baik, silakan dibuka kitabnya. Kita lanjutkan hal sohifah 18, halaman 18. Saya tuliskan dulu di depan, nanti kalian ikut memberikan makna dalam tulisannya. Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini.
dengan membahas fardunya wudu. Saya baca, nanti kalian ikuti membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu sittatun. Wa furuduhu sittatun. Al-awwalu an-niyatu. Al-awwalu an-niyatu. Wa yajibu ayyakuna muqtaronatan. Wa yajibu ayyakuna muqtarinatan. Bi awwali juz'in. Bi awwali juz'in. Yahsiluhu minal wajhi. Yaghsiluhu minal wajhi. Wa mahalluha al-qalbu. Wa mahalluha al-qalbu. Wa talaffudu biha sunnatun. Wa talaffudu biha sunnatun. Nah, baik, kita lanjutkan memberikan makna pada matan kitab Ad-Durarul Bahiyah. Wa furuduhu sittatun. Wa furuduhu utawi piro-piro perdune wudu iku sittatun ono 6. Dirupane 6. Al-awalu utawi kang dingin iku an-niyatu niat. Wa yajibu lan wajib opo ayyakuna yen to ono opo niat ono iku muqtaronatan den barengake di awali juz'in kelawan kawitane juz. Baik, sampai sini dulu. Kita akan baca bersama. Saya baca, kalian ikuti membaca. Baik. Baik. Wa furuduhu utawi piro-piro fardune wudu. Wa furuduhu utawi piro-piro fardune wudu. Iku sittatun ono 6. Iku sittatun ono 6. Dirupane 6. Dirupane 6. Al-awwalu utawi kang dingin. Al-awwalu utawi kang dingin. Iku an-niyatu niat. Iku an-niyatu niat. Wa yajibu lan wajib. Wa yajibu lan wajib. Opo Opo ayyakuna ayyakuna yen to ono opo niat. yen to ono apa niat. Ono iku muqtaronatan. Ono iku muqtaronatan. Den barengake Den barengake bi fi'lihi bi awwali juz'in di awali juz'in kelawan kawitane juz. kelawan kawitane juz. Baik. Sekarang salah satu dari kalian saya suruh untuk membaca jawabegon ini. Ini namanya adalah matan dari kitab Ad-Durarul Bahiyah. Kita di pesantren adalah memiliki warisan dalam memberikan makna dalam kitab-kitab klasiknya yang terkenal namanya kitab kuning dengan metode namanya jawabegon. Jawabegon itu adalah warisan leluhur ulama kita, para wali songo zaman dulu ketika menyebarkan agama Islam
itu mengajarkan santri-santrinya dengan metode Jawa Pegon, yaitu adalah huruf Arab yang dituliskan dengan berbahasa Jawa. Jadi hurufnya pakai huruf Arab, tapi bahasa yang disampaikan adalah bahasa Jawa. Maka itu yang dinamakan Jawa Pegon. Itu adalah warisan leluhur kita semua, ulama-ulama zaman dulu, dan yang biasa kita pelajari di pesantren ketika memaknai kitab menggunakan arti Jawa Pegon yang seperti kita baca tadi. Baik, salah satu dari kalian silakan membaca. Ya, Mas Sururi, coba. Dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu tawi pira-pira fardune wudu iku sitatun jumlah ono 6. Endi rupane 6 al awalu tawi kang dingin iku aniyatu niat. Wajibulan wajib apa ayakuna yen to ono apa niat muktar ono iku muktaronan den barengake bi awali juz'in kelawan kawitane juz. Baik, jadi di sini kita mempelajari tentang fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama, wa furuduhu sittatun. Beberapa fardunya wudu ada 6. Al awalu an niyatu. Yang pertama adalah niat. Wa yajibu ayyakuna muktaronatan bi awali juz'in. Diwajibkan atau wajib bagi orang yang berwudu adalah berniat dimulai dari pertama kali membasuh juz. Juz itu adalah apa? Bagian daripada anggota wudu. Yahsiluhu minal wajhi. Yahsiluhu minal wajhi. Baik, kita lanjutkan. Saya awali dari kalimat yang pertama, nanti kalian ikuti baca. Baik. Dirupane nenem. Dirupane nenem. Al awalu utawi kang dingin. Al awalu utawi kang dingin. Iku an-niyatu niat. Iku an-niyatu niat. Wa yajibulan wajib. Wa yajibulan wajib. Opo ayakuna. Apa ayakuna Yento ono opo niat. yento ono apa niat. Ono iku muktaronatan. Ono iku muktaronatan Den barengake. den barengake Di awali juz'in. di awali juz'in Kelawan bas kawitane juz. kelawan kawitane juz. Yahsiluhu Yasiluhu kang basuh sapa wong ing juz kang basuh sapa wong ing juz minal wajhi saking wajah. minal wajhi saking wajah. Wa mahalluha Wa mahalluha utawi panggonane niat ing dalem nalikane wudu. utawi panggonane niat ing dalem nalikane wudu. Iku al qalbu ana ing dalem ati.
iku al-qalbu ono ing dalem ati. Wa talafudhu Wa talafudhu utawi nglafadzake utawi nglafadzake biha kelawan niat biha kelawan niat iku sunnatun hukume sunnah. iku sunnatun hukume sunnah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu lan utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Dirupane 6. Al awalu utawi kang dingin iku anniyatun niat. Wa yajibulan wajib. Apa ayakuna yen to ana apa niat ana iku muktaronatan den barengake bi awali juz'in kelawan kawitane juz. Yasiluhu kang basuh sapa wong ing juz minal wajhi saking wajah. Wa mahalluha lan utawi panggonane niat ing dalam nalikane wudu iku alqalbu ana ing dalam ati. Wa talafudzu lan utawi nglafadzake biha kelawan niat iku sunnatun hukume sunnah. Ya, baik. Jadi dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah yang kita pelajari ini dikatakan bahwa fardunya wudu ada 6. Pertama adalah niat. Wajib niat itu adalah bersama dengan membasuh anggota wudu yang pertama minal wajhi, yaitu dari wajah. Anggota wudu salah satunya adalah wajah. Maka wajah itu adalah pertama kali untuk dibasuh. Sedangkan niat itu harus bersamaan dengan membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah, maka di hati kita bersamaan dengan niat wudu. Fahim tum? Nah, selanjutnya di sini dikatakan wa mahalluha al-qalbu. Niat itu ada di dalam hati. Wa talafudzu biha sunnatun. Melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi misalnya kita sedang wudu, kita basuh muka yang pertama, maka fardunya wudu itu adalah niat bersamaan dengan membasuh muka. Kita basuh muka, dalam hati niat untuk mengerjakan wudu. Nah, kemudian niat itu dalam hati. Tetapi jika kalian melafadzkannya, maka kalian mendapatkan kesunahan wudu. Karena disebutkan wala talafudzu biha sunnatun. Melafadzkan niat hukumnya sunnah. Coba dibaca bersama niatnya wudu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahi ta'ala. Nah, jadi itu jika dilafadzkan dengan mulut, dengan lisan kita, maka kita mendapatkan kesunahan. Akan tetapi wajibnya, fardunya adalah niat itu ada di dalam hati. Itu. Paham tum? Fahimna. Baik. Sekarang mungkin kita akan belajar sedikit tentang bagaimana menulis pegon. Jadi seperti yang saya terangkan di depan tadi, bahwa pegon itu adalah huruf Arab yang kemudian dituliskan untuk menuliskan bahasa Jawa. Jadi hurufnya Arab, tapi bahasanya adalah bahasa Jawa. Nah, cara penulisannya adalah bila hurufnya berbunyi A, maka tinggal ditambahkan dengan alif. Jika berbunyi E, maka tinggal ditambahkan dengan nanti ada tanda seperti ini. Nanti saya tuliskan. Misalnya contohnya seperti ini. Ada A, I, U, E, tambah E. Di sini ada O. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kita menuliskan yang berbunyi A, maka huruf Arab kita tinggal tambahkan alif. Seperti tulisan saya. Saya itu sin, tinggal tambahkan alif, sa.
dan tidak usah ditambahkan dengan sakal atau harokat, sudah berbunyi sa. Memang bisa. Nah, kemudian jika si, maka tinggal ditambahkan ya di akhirnya. Misalnya si. Nah, saya ulangi. Si, sin. Nah, tinggal tambahkan ya di akhir. Kalau su misalnya pakai u, bunyinya u, maka tinggal tambahkan wawu di akhir. Ini bunyinya su. Kalau ini hampir sama dengan i tadi ini, tambahkan bunyinya sama e. Kalau ini tinggal ditambahkan pakai seperti ini, e. Nah, kalau o juga hampir sama, tambahkan seperti u ini. Nanti kita sesuaikan dengan pelafalan kita. Ya. Fahim tuh? Jadi bagi ya kalian yang sudah terbiasa, sudah sering mendengarkan huruf Jawa Pegon, membaca Jawa Pegon, maka sudah tidak asing lagi bahwa di pesantren kita belajar memaknai kitab dengan berbahasa Jawa Pegon. Seperti itu ya. Nah.